Meski masih vakum di layar kaca, bukan berarti kegiatan Niki di lokasi syuting berhenti total. Niki bahkan siap hadir kembali dengan sinetron terbarunya, Surat Kecil untuk Tuhan The Series. Dalam sinetron ini, Niki akan beradu akting dengan Reski dan juga Winona. Sekarang aku sama Reski juga lagi stop dulu, karena memang kita lagi persiapan sinetron yang baru. Memang nggak pengen cepet-cepet tayang karena kita pengen memberikan yang paling terbaik lagi. Iya, kebetulan kemarin kita lagi ngadian judul bareng juga lagi. Lihat saja tingkah para guru ini. Pengajar di sekolah SMA tempat ayah Fatin bekerja ini tanpa malu-malu minta foto bersama Fatin yang notabene masih seorang murid SMA. Inilah dunia baru yang harus dijalani Fatin. Sibuk, dan selalu penuh dengan kesibukan. Selepas bernyanyi, Fatin juga sudah ditunggu para fotografer. Fatin memang sudah dijadwalkan menjalani serangkaian pemotretan untuk majalah di ibu kota. Enggak, aku mikir aku masih kaku banget, masih yang itu aja. Jadi kalau suka foto diri sendiri sih. Jadi pakai iPod gitu. Tak mudah bagi seorang remaja 16 tahun untuk cepat beradaptasi dengan rutinitas baru ini. Ada kalanya Fatin sewot dan merengut. Rasa lelah juga tak bisa disingkirkan begitu saja. Untungnya Fatin punya cara jitu untuk menangkis rasa bosan dan letih. Di dalam mobil, ia tak malu-malu rebahan untuk sekedar melepas rasa kantuk yang datang menyerang. Ya nggak bisa bebas lagi, jadi tapi nggak apa-apa sih, aku jalaninnya senang aja, soalnya kan ujung-ujungnya nyanyi, jadi capeknya nggak tapi capeknya kayak oke, besok nyanyi lagi ya. Halo, saya boleh minta foto nggak? Oh, boleh ya. Adanya aku. Kirain habis fotonya. Lain kali. Oh iya. Sik, belah sini aja sih, ambilnya sih. Udah ya, udah. Terima kasih ya. Apa? Ngefans gue ngikutin juga. Keren lah suara dia. Besok peringatan 40 hari Ustadz Jeffrey Al-Bukhari akan digelar. Selama 40 hari Pipik merasakan ada yang hilang dari hidupnya. Meski demikian Pipik mencoba untuk tetap tegar. Di hadapannya ada 4 orang anak yang kini menjadi tanggung jawabnya seorang. Hari berganti hari. Tak terasa besok adalah hari ke-40, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari meninggal dunia. Selama 40 hari, sang mubalik sudah meninggalkan kita. Selama 40 hari pula, tiada henti Pipi Dian Irawati meneteskan air mata. Bukan karena berat melepas sang suami. Pipi tak kuasa menahan tangis, manakala ingat segala kebaikan dan hangatnya cinta yang ditunjukkan Uje selama hidupnya. Yang dirasain ya mungkin hampir sama hari-hari sebelumnya gitu ya. Kehilangan mah pasti gitu, untuk melupakan juga susah gitu. Ya masih hampir sama lah sama hari-hari sebelumnya, seperti memang belum percaya kalau beliau sudah nggak ada gitu. Tipe suami yang memanjakan banget istrinya, terus menghargai gitu, terus suka yang membuat saya GR gitu, kadang di depan orang-orang suka ngasih surprise atau dengan panggilan apapun gitu. Itu yang saya kadang GR dan yang bikin malu gitu sayanya gitu. Itu hal-hal itu yang bikin kangen. Besok tahlil 40 hari wafatnya Uje akan digelar. Jemaah dipastikan bakal membanjiri rumah almarhum. Menurut Umi Tatu Mulyana, acara akan dilakukan di 4 tempat. Rumah Uje sebagai pusat,
rumah Umi Tatu tempat kelahiran almarhum, di pesantren Cikeas, dan di makam. Sempat juga berhembus kabar, tahlil akbar bakal digelar di Monas. Oh, kalau itu saya nggak tahu ya, karena yang pasti memang dari keluarga mengadakannya di rumah gitu, karena nggak di mana-mana. Cuman mungkin kalau ada yang mengadakan di luar, ya mungkin mereka memang kepingin mengadakan. Tapi dari pihak keluarga memang mengadakannya di rumah. Seperti yang di Monas pun juga mungkin salah satu Habib memang pas ada tablik akbar di sana dan pengen sekalian mendoakan untuk almarhum. Ada, yaitu 4 tempat ya. Ini semuanya inisiatif masing-masing, bukan permintaan kita. Itu yang pertama acara dari rumah kediaman Umi yang dulu Ojek lahir di situ. Kalau itu sih biasa aja, yang penting kita mengadakan. Yang kedua pusatnya adalah di rumah Ustadz Jeffrey sendiri. Insya Allah kalau rumah Ojek kan Mbak ada bisa. Yang ketiga di Cikeas di pesantren. Dan juga yang satu lagi acara di pemakamannya itu sampai 4 hari. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Wafatnya sang suami di usia 41 tahun jelas tak pernah terbersit dalam benak Pipik. Namun inilah realita yang harus ia terima. The show must go on. Kini tanpa Uje di sisi, Pipik harus melanjutkan kehidupan bersama 4 orang anaknya. Tentu bukan hal mudah. Apalagi kini ia harus siap-siap mendampingi Adiba si putri sulung yang mulai menapakkan kakinya di industri musik. Adiba memang sudah didapuk Opik untuk menjadi rekan duet. Keduanya bahkan sudah rekaman untuk single perdana mereka. Satu hal tuh saya ngerasa bahwa anak ini punya potensi gitu. Asalkan dia ketemu lagu yang pas buat dia, kemudian ya karena memang masih anak-anak ya, manja, terus belum tahu sebenarnya sepenting apa ketika dia di atas panggung gitu. Memang bukan keperluan dia, tapi kalau saya kan sudah berkecimpung di musik lama, penyanyi lama gitu. Jadi saya sedikit berbagi dengan dia. Mas Opi sekarang ingin mengajak Adiba untuk supaya mengenal dulu, karena kan ini hal yang baru buat Adiba, walaupun memang hobi dia tuh nyanyi, tapi kan untuk nyanyi di depan umum, di depan audiens itu kan hal yang baru buat Adiba. Jadi itu Mas Opik masih terus ngajarin Adiba juga. Mungkin nih anak kan masih umur 12-13 ya, jadi kalau dengan latihan yang baik, kemudian dengan manajemen yang baik, kemudian dia sudah punya kasnya, punya kendaraannya, sementara ini dia aduk saya dulu sampai dia punya jam terbang, punya show, kenal dengan fans apa ya, sampai nanti dia punya album sendiri, insya Allah bisa menjadi sumbangan yang baik gitu, perkembangan industri musik di Indonesia. Negeri ini saya sudah semenjak film IQ Joko Dono Kasino Indro sampai sekarang baru nonton film lagi. Jadi yang menggerakkan saya untuk nonton film Indonesia ini ternyata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Selama banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, tidak akan kita pernah mau minta kepada siapapun juga. Allahu Akbar, merdeka! Lama menghilang dari sorot kamera media, kemarin Nikita Willy tampil menyapa para fansnya. Seperti apa jumpa fans Nikita Willy yang didampingi sang adik Winona dan rekan artisnya Rezky Aditya?
Meski cukup lama absen dari layar sinetron, namun kecintaan para fans untuk Nikita Willy sama sekali tak berkurang. Kemarin Niki menyapa para penggemar beratnya di Bogor, Jawa Barat. Niki tampil di panggung membawakan hit singlenya. Selain Niki, sang adik Winona dan Reski Aditya juga ikut hadir di sana. Meski masih vakum di layar kaca, bukan berarti kegiatan Niki di lokasi syuting berhenti total. Niki bahkan siap hadir kembali dengan sinetron terbarunya, Surat Kecil Untuk Tuhan The Series. Dalam sinetron ini, Niki akan beradu akting dengan Reski dan juga Winona. Sekarang aku sama Reski juga lagi stop dulu, karena memang kita lagi persiapan sinetron yang baru. Memang nggak pengen cepet-cepet tayang karena kita pengen memberikan yang paling terbaik lagi. Iya, kebetulan kemarin kita lagi ngadian judul bareng juga lagi, proyek bareng, dan akhirnya schedule-nya yang harusnya aku kemarin datang ke Bogor jadi bentrok dengan schedule sinetronnya. Jadi aku harus ada yang dikorbanin, ya aku akhirnya hari ini gitu baru bisa langsung. Nikita Willy adalah segelintir remaja tanah air yang mampu bertahan secara konsisten di layar kaca. Inilah yang membuat para penggemar Niki selalu antusias untuk menyambut, melihat, dan juga mengajak sang idola foto bersama. Apalagi Niki tak pernah mengecewakan mereka. Oke, pemirsa, kabar-kabar akhirnya selesai semuanya. Tadi udah meet and greet, nyanyi, dan udah semuanya udah makan bareng. Dan sekarang waktunya kita pulang. Terima kasih udah ngikutin aku sama Nona hari ini. Dan sampai ketemu lain waktu. Bye-bye. Duel paling dinanti. Tim papan atas dunia peraih gelar juara Piala Eropa. The Oranje untuk pertama kalinya hadir di tanah air bersama para bintang. Siap menguji ketangguhan tim merah putih, laga untuk kemajuan dan sebuah kejayaan. Saksikan Indonesia versus Netherlands live dari Gelora Bung Karno 7 Juni jam 8 malam. Pemirsa, Robin van Persie, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, dan sejumlah bintang lapangan hijau timnas Belanda dipastikan tampil melawan Andik Firmansyah, Boas Salosa, dan kawan-kawan dari timnas Indonesia. Dukung dan saksikan spektakuler RCTI FIFA International Matchday Indonesia versus Netherlands. Langsung dari Gelora Bung Karno, Senayan, Jumat 7 Juni pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI. Dan tidak terasa 30 menit sudah saya Anastasia Vera menemani Anda. Saksikan terus kabar-kabari serta cek dan recheck setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa.